yang buruk, mata yang maksiat, mata yang lalu di dunia, yaitu bisa memandang wajah Allah, bisa memandang zat Allah. Yang pertama matanya bergetar jaga, karena letak manusia yang tamang dalam neraka jahanam gara-gara gebiarkan mata yang galak. Yang kedua pendengaran menanti, yang kali pernah Tuan sampaikan. Jadi puya tamang lewat beliau katanya hana mandum-mandum jid ke penyelamat bagi kita. Hana mandum-mandum bisa membahagiakan daya. Tapi cukuplah sesuatu yang kita mang dalam beliau katanya menjadi racun bagi kita, menjadi musibah bagi kita, menjadi malapetaka bagi kita di dunia bahkan di urang akhirat. Yang kelima adalah lisan yang paling bahaya lah. Jaga lisan, bergetar dan jaga lisannya. Rabah hana dah tidak buka abayan. Puluh-puluh tahun hana pernah dah hitung, hana pernah dah ingat, hana pernah dah fikir yang ho lisan kita yang kata lepaskan adanya. Maka letak manusia yang binasa, hidupnya binasa, urang akhirat binasa dengan gara-gara di lisan. Yang keput, yang paling hek dalam bata jaga, walaupun urung-urung orang mana tinggal ni, yang gati. Penyakit yang na di dua bati yang cukup jai penyakit. Walau hana ibuka sikula untuk spesialis hati hana. Nah orang hana perhatian pi, hana peduli pi kepada hati. Hana perhatikan. Hana punya jantungnya cukup le orang perhatian ke jantung. Tak kau jaga jantungnya berselamat. Ada orang-orang hebat pi gebuka yaitu sikula-sikula yang bagian jantung. Tanya pi menanzin, tak korbankan harta yang le, peng yang le, walaupun le tatnya. Hana dalam daerah katanya tak ambil dua. Yang penting berahli bagian jantung. Jadi mandu-mandu orangnya. Hana ya ke korbankan peng yang le yang untuk masalah jantung, bahkan tak muban lagi. Tapi sangat sedikit manusia orangnya yang memperhatikan tentang hati, yang lebih le penyakit. Memang penyakit jantungnya ratusan tina. Ratusan penyakit yang dihinggap bak jantung manusia. Sehingga dia berada perhatian. Makanan menyaja kerusak jantung hendak baju. Menanti pekerjaan udahnya menyaja keberat jantung yang pegah behetan hendak pubut adanya. Walau perletan, walau dek dengan gara-gara hendak pubutnya. Walau mudarat dengan gara-gara hendak pubutnya. Sehingga penuh pengerhatian. Mandu-mandu masyarakat biasa, masyarakat yang hebat nyan ke masalah jantung, hati, baik kena penyakit zahiriah, nyan bandung-bandung katanya punya perhatian yang penuh. Jadi sikula mulai dari dasar sampai sikula menengah sampai ke atas, sampai je ke doktor, sampai ke spesialis dari penyakit dalam jalom sub bagian jantung, dari jantungnya lom pegat lom. Seminar-seminar yang penting orang bersehat daripada jantung. Tapi penyakit hati rohaniahnya hana so memperhatikan pi. Hana so peduli pi. Seolah-olah hana fungsi katanya. Hana manfaat bagi katanya orangnya. Yang kedua perkembangan kehidupan daya orangnya. Padahal le ahli-ahli jantung orangnya kan meninggal dunia. Le orang-orang yang buka perkuliahan bagian jantung kahana le orangnya. Le dem orang-orang yang gebiayai untuk sekolah bagian kesehatan kahana le. Tapi putra yang dapatkan daripadanya mandu-mandu. Putra yang enggak ambil hikmah daripadanya. Sandaji hati gonya dalam keadaan rusak dengan gara-gara hana perhatian bagi dia. Jadi yang penting padahal yang perlu beratan, je kan hanjut, je tak perhatikan si, je tak korbankan si, je tak merna si, je perlu si untuk menyelamatkan orang. Tapi nya lebih berat lom mak selamat. Yaitu tentang masalah penyakit-penyakit yang nabati. Mungkin menyebabkan ada yang bau rino hana dudung boh, dudung boh penyakit hati hana. Penyakit jantungnya mandung dudung. Padahal macam penyakit yang na dalam hati, yang na dalam tubuh manusia yang mandung-mandung na tertulis adanya.
Tapi tentang penyakit hati yang hana, nyo ke yang paling hek tu tadi. Lebih hek tajak sikula, lebih hek tak perhatikan hati daripada orang-orang yang gecok jurusan bagian penyakit jantung dan sebagainya. Sehingga orang-orang bergahan penyakit jantung, penyakit hati, penyakit zahiriahnya nya lethat abi wate hanse umur tebat minta pendidikan. Hanse umur tebat ubat orang. Memang betul ya tanya. Tapi nalam yang lebih dalam hanse umur tu yang hana perhatian bagi kita orang yang ke putra yang dihinggapi oleh hati. Nyo ke yang sangat tersesalkan orang kan anjeun. Urang sehat gede badan, ke jantung gede, kuat, tenaga kuat, harta gele lumpuh yang na. Tapi ke yang hana gede pu bawa ate gonyan, rohaniyah gonyan dalam keadaan masalah. Sehingga hana perhatian, gede tiga wate meninggal ke tengah baru gede pu ro bermasalah. Nyo ke makaji nyo begetar terjaga, berlebih terjaga daripada jantung yang dipegah penyakit le manusia. Le ahli kedokteran. Tuh yang pertama sekali yang perlu katanya berat terjaga yaitu tentang masalah hasud. Nyo yang beratan. Karena dengan gara-gara hasud amalan katanya habis katanya mandu. Ana hati, tu arti hasud. Katanya ana rela, ana liza terhadap takdir Allah. Mena orang-orang yang lebih hebat daripada katanya tak inginkan bahwa goyan lebih rendah daripada katanya. Berlebih rusak daripada katanya. Bahkan penyakit hasudnya kan orang-orang awam mentau. Para ulama-ulama, para ahli-ahli ilmu agama nya bisa tamun neraka dengan gara-gara na penyakit hasud. Ngen dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama golong dente tamu syurga. Memang ana tamu syurga kan gara-gara maksiat, kan gara-gara hana sembahyang jamaah, kan gara-gara goyan hana ibadat, mengajarkan ilmu lagi biasa pada pesantren bahkan terkenal dalam goyan. Tetapi yang hebat yang payah diperjuangkan oleh para ulama yang ke penyakit hasud. Ulama dayo. Dan hasudnya hidup para orang-orang yang hebat. Mereka yang rendah-rendah nak perda hasud baru lain di megero detan panena. Itu yang masalah lain lah. Makanya nambah macam masalah yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia kerusak manusia. Yang pertama adalah para orang-orang Arab bilang Sabiyah, orang yang bangga-banggakan keturunan Quraisy, keturunan keturunan Rasulullah, bangga dengan datanya sehingga hana merumpak beribadah kepada Allah. Yang kadang-kadang dengan gara-gara bangga dengan keturunan hana beribadah kepada Allah, jid ke tukang perusak orangnya. Yang kedua, para al-umara bil juri, orang-orang pemimpin yang hebat bagi petun roh, yang hebat bagi jaga roh oleh pemimpin adalah kan bak buat ibadat. Tetapi yang paling berat bagi jaga roh daripada bersifat adil, daripada baik kecil harta go, yang beratan, yang perlu berjuang urunnya, yang hebat bagi tun harta kamu tumpuk iku ayu bagi iku lain, kemewahan kana iku ke. Jadi kan goyan bag baca Yasin, kan goyan bag hadiri, kadang yang hadiri dalam majlis ilmu sampai tayujak sampai tayujak pada tempat pendidikan sampai. Tapi yang hebat yang mesti getun goyan yang letat penyebab taman neraka para pemimpin dengan gara-gara juri, yaitu tidak bersikap adil kepada rakyat. Nyo ke yang perlu perjuang oleh pedih tat tebenadi. Peng naik ke yujuk ke gop, kamu dai hong. Bak tun pet nyan ke yang bisa gonyan selamat. Yang gele waktu jaru bil khianah, urung mekannya yang pendeta ke perjuang gonyan yang hebat bagi tun yang ke daripada bersifat menipu orang lain. Kata mekannya bebek pengen gop yang hebat. Sebabnya ura-ura malam dipikir kiban cara benar keuntungan yang raya. Belaba ke dalam muka. Jadi makaji tamun neraka para pedagang-pedagangnya kan gara-gara hana kerja sembahyang wate luhur nyan mudah bagi ngoyan.
Pulang tu masjid tong gede ke mudah tak kejak tapi kejak mudah yang tujak sembahyang waktu ayatan luhur jak sembahyang waktu ayatan asar yang mudah para pedagang hana berat bagi koyan pulang urang na harta pulang urang yang nak kenderaan hana hek koyan tapi penyebab koyan yang hek yang tamang neraka koyan ngan gara-gara koyan berkhianat dalam udin. Artinya dalam kemukaannya pasti nak khianat, kurang timbangan, pengen orang lain, pengen barang yang jut ke binasa manusia, yang jut ke merugikan manusia. Nyan kadang-kadang penyebab yang paling berat bagi kunyan bak ketun, yang ketunnya ke yang jut keselamat para pedagang-pedagang. Walaupun dithat keuntungan yang terumpa, walaupun kadang-kadang rugo dengan gara-gara hana tak pengen gop. Nyan kenyan so etun, hana mandu-mandu etun. Sedikit namanya tak beling ratusan pedagang yang kesedikitnya yang selamat. Jadi yang hek le pedagang-pedagangnya yang ke bak selamat roh daripada berkhianat. Maka para pedagangnya yang perlu katanya berjuang. Nyo kino pengorbanan tayong untuk urung-urung pelanggan tayong. Kiban cara dak usahakan, bero tak pengen, bero tak tipe, bero tak khianat. Gonyan bersenang lagi katanya wasit watai pengut lego barang yang tajuknya barang hanagot ka watai puo ka rusak macam-macam menan pedih yang terjadi bagatnya kepada orang lain lagi nanti. Makanya Rasulullah sampaikan nyan para pedagang-pedagang ledum tamung neraka goyan kan gara-gara hana baca Yasin malam Jumat. Kan gara-gara legonya hana hadiri majlis. Ke majlis habis majlis hadiri pulang moyang ketuk kita di hotel Maghrib bagai anan sampai hadir dalam majlis sembayang tapi yang getun yang berat hat goyan pet hat yang bagutun pedih hat bagutun yang ke berkhianat di ketika berdagang nyo ke yang parah yang jadi mia urang ke sabainan dipertahankan atayan nyan pedagangnya akan selamat. Kemudian wadahakina bil kibri, para tokoh-tokoh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Nyan goyan ke gara-gara hadiri majlis tamun neraka. Nyan hana bagi goyan, pakat baca Yasin hana bagi goyan, putubiat peng lele hana bagi goyan. Putubiat peng ke masjid, putubiat peng ke tempat-tempat umum, putubiat peng ke Yasin hana bagi goyan, hana berat. Karena pengyan mudah tamam bagi goyan. Tapi bagi gonyan yang hektat yang je sebab tamang neraka gonyan kan gara-gara hanam sedekah. Tapi je tamang neraka gonyan ngan gara-gara merasa takabur gonyan terhadap orang lain. Merasa diri gonyan tapi lebih. Pate tanya berkumpul-kumpul dengan orang lain, merasa hina orang lain. Yana orang lain yang lebih rendah daripada adanya berpendapat, hana tak peduli adanya. Hana terima adanya walaupun benar adanya. Nyoku dengan gara-gara takabur, sombong, congkak. Gara-garanya yang tak ketun urung-urung kaya, urung-urung yang tokoh. Menyakitanya urung-urung yang rendah, urung-urung yang rakyat biasa yang hana sapuna harta tu hana potrakun jabatan pihana, maka hana katanya yang bisa jut ke penyebab daripada takabur. Tapi nyoku hana yang dakun, yang urung-urung hebatnya yang tak bagudun kiban cara goyan bersifat dengan takabur kepandang orang lain saban ti lagi ro ke karena apa kon kebetulan mantang Allah jadikan tanya orangnya orang kaya Allah jadikan tanya orangnya orang yang terhormat pada saban ti jamun telahi mandum kan gara-gara kehebatan kadang-kadang sikula lebih tinggi orang lain man kebetulan Allah menjadikan tanya sebagai cobaan bagi kita sebagai rahmat bagi kita menjadikan kita orang yang lebih mulia daripada orang lain yang kebatunnya ke lamate dua takabur. Makanya begitu Rasulullah sampaikan dalam hadis la yadkhulul jannah hantamang surga orang yang mantang na lamate yaitu zarratun minal kibri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Sabo doi pe mantang yang sebiji zarrah mantang rasa takabur dalam hati nyo ke penyebab yang bisa merusakkan para tokoh-tokoh. Jadi tokohnya kan hana jauh sumji. Kan gara-gara hana sedekah harta, yang ke gara-gara nyo tun
yang berat hat payah getun daripada tokoh baik menghinakan orang lain. Gonyan ganggap orang lainnya sabi-sabi saban ti dalam udip. Siapapun yang ada di hadapan dia, siapapun, karena kekayaannya kan berubah-ubah. Orangnya kaya tanya singa kasihan tanya dosa raya kaya orang lain lah. Hana tetap adanya, karenanya bahkan adalah sebuah karunia yang gebi oleh Allah kepada dia. Jabatan mentang dakalan urus yang kena jabatan noyo yang tinggi yang hebat-hebat broken ho kau orangnya ni no. Hana le atanya atas siapa pogai. Maka jiba lagi aku, maka ji pandang urang lain saban ti daripada adanya. Urangnya nak kekurangan, tanya ingat, tanya pi kekurangan lebih daripada kekurangan urangnya. Urangnya nak kerja jamaah, itu yang nak salah ilmu. Tengok kata cakap dagop, jamaah nak sabi ya dagop. Tapajuh nasid. Urangnya nak kerja sembahyang jamaah, tanya nak ada buat dosa yang lain. Tapi makanya untuk menghilangkan takabur lah mati tanya, pandanglah orang lainnya sabi-sabi lebih daripada tanya. Nyan handa kabur tanya. Siapapun mereka, bahkan idih pega apabila bertemu dengan orang-orang kafir, maka beta anggap hina aja orang kafirnya. Kekufuran gue hina, tapi orangnya kalau entah hina. Yang namanya kafir, kufur hina adanya, tapi keurangnya belum dendah hina. Sehingga nak sejarah aja mon. Nak sejarah sira orang yang cukup tiga ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak sira orang tu ikonya tapi dalam keadaan maksiat. Akhirnya terserihlah dalam hati, tersirat dalam hati bahwa lun bahlung ibadat mantang lagi abang long ide. Yakin tak beribadah kepada Allah orang-orang malam pubut long pubut maksiat di sini. Jadi akhirnya berangkatlah koyan. Berangkat. Pada saat berangkat tiba-tiba orang yang tinggal ibadat selamanya kada aku rencana kena tren merumpaklah koyan dua. Pada saat koyan merumpak dua ke kan tak biasa ada yang tanya orang yang rendah kan ahli ibadat kan tungku kan para ulama. Jadi kebetulan jalannya jalan satu setapak, jalan Sabah pura kan hana jid dua orang lam siro, pagi saya siro lah. Jadi le orang yang rendah muno, le orang yang maksiat muno karena kalian tungku baru getun ahli ibadat dengan getunnya ngegese goyan hormat. Long hana layak long ada ke goyan ngegese lah. Hormati orangnya. Lamate goyan hormati orangnya. Le yang tidak termuno le ahli ibadat, orang yang hebat, orang terhormat, waktu nekalan orang yang maksiat muno tinggal kena pubut sigamnya kena. Lamate ke pubut je kena berokan dengan mabuk-mabuk kero, berokan dengan pubut kejahatan kero. Nyan gara-garanya akhirnya orangnya meninggal lah waktu mupak dua meninggal. Waktu meninggalnya ternyata orang yang muno lamate bahwa menghormat orang-orang yang mulia muno gebalik oleh Allah dari dasar orang yang jahat karena niat yang gad muno akhirnya gonyan dipertempatkan dalam surga. Sirotru muno yang dari ahli ibadat yang puluhan tahun kah dihormat dipemulia oleh orang tapi gara-gara lamate muno menghinakan ahli-ahli maksiat muno sehingga gonyan tamang dalam neraka gecabut rahmat kasih sayang Allah yang selamanya gecabut. Maka kembali oleh Allah. Maka jika kasih sayang Allah kepada kita yang ada depan. Jadi siapapun boleh katanya dalam hidupnya, tapi silakan tanya menjadi mulia, silakan tanya menjadi orang biasa, silakan. Yang mandung-mandung kehendak Allah, kan gara-gara kemampuan tanya. Walaupun memang nak usaha baju-baju, gara-gara yakin belajar, yakin tanya udah jauh pernikahan, akhirnya sukses. Tapi kan nak sukses mandung. Kan orang-orang kaya orangnya, para ahli-ahli ekonomi mandung. Kan kaya orangnya gara-gara katajak pendidikan bagian ekonomi puluhan tahun tu kan gara-garanya. Nah orang yang ana bagian ekonomi jai pula yang je ke kolomerat orangnya, yang je kurang kaya-kaya orangnya. Kadang-kadang ana tersentuh dengan pendidikan bidang ekonomi. Jadi ingatlah ku yang kagebi Allah kepada orangnya nyan adalah hanya sebuah cobaan bagi dia. Jangan menghinakan orang lain. Jadi nyo yang paling para tokoh-tokoh, para orang-orang terhormat, para orang-orang yang mulia yang tat gonyannya bak jaga roh daripada bersifat dengan takabur yang menghinakan orang lain. Wa alu rasati bil jahli. Tanya orang-orang yang rendah, rakyat biasa.
masyarakat biasa tanda tak keboro urang hana pura berkebo dia hana he katanya be tegabo nya hana he tanda banggakan keturunan pi hana pada banggakan yang keturunan orang biasa kan keturunan Arab kan keturunan Quraisy tanda ya khianat pi hana mungkin dah khianat dia hana tamukan hana tapu yang he tan katanya yang perle tak berkorban yang je ke penyebab taman neraka gara-gara jahil nyan yang he tak woi belang, tak kerja orang-orang malam, tak hadiri majlis ilmu ya. Jadi gara-gara yang tetap roh tempat jahil, akhirnya gara-garanya damon neraka jahanam. Gara-garanya penyebab. Jadi yang bagi kita yang orangnya kan baik takabur. Nyo rakyat biasa. Yang kita yang orangnya kan gara-gara tak peng hana terus tak bagi gegop. Si hana peng saja tu kalau dia pemimpin. Ni pemimpin kannya hijau peng lele sama dengan yang ke goyannya bagi-bagi harta gegop berre gegop berre gerog tayu hana maka yang perlu bagi kita yang rakyat biasa orang yang yang rendah orang yang biasa masyarakat biasa kan pemimpin kan tokoh yang tat nyan bata pegarot baik je kurun jahe nyan bata hadiri kita yang dalam majlis ilmu nyan sabar lagi pemimpin sid blek mata gotai kalian peng ikut cukup le yang kenyan yang tak sabe-sabe na halangan na sabe-sabe masalah berat tat kahana so yang intat kai kli anu tu na sabe masalah yang penting kita nyan be hadir dalam majlis ilmu makanya ke yang sampai kali Rasulullah berhati-hati kata wa ahlur rasatiki bil jahli para urung-urung jahil rakyat biasa nyogonyan penyebab tamang neraka goyan kan gara-gara gecu harta gop kan gara-gara gekhianat gegop kan gara-gara takabur kan gara-gara hasud tetapi gonyan dumyan tamang neraka jahanam ngan gara-gara kejahilan bak gebah kejahilan dalam tubuh tat gemita rezeki dari bengah sampai suput sehingga sampai-sampai terhalang di dalam majlis ilmu perle kena istirahat siat tinggal lagi nya la mudid lagi nya la mudid sampai lagi nya sehingga gonyan hana disentuh oleh ilmu jet kurang jahil sampai na alasan kemudian matena anak goyan pi sabar lagi goyan la mudid terus menerus berketurunan hana musiropi yang bela gedanya akhirnya gara-garanya nyo ke bagi gedanya rakyat biasa nyo yang harus tak berkorban dalam hidup sesulit apapun kehidupan tayo putra mantang yang sedang terjadi kepada gedanya nyo jahil yang dalam tubuh gedanya nyo harus tak usahakan tak hilangkan kejahilan agama beda pikir-pikirnya kasih dengan pendidikan yang kadar rumpah uronyo di bidang agama golong letak hal mantang yang harus gedanya perhatikan roy jadi yang kenyo penyebab jadi wa ahlur rasadiki bil jahli kejahilannya nyo yang hebat bagi gedanya uronyo negala ni tak dua mentang yang sijimnya berat pikiran dah. Berat dah. Dari tak hadir pun mentang berat. Ada berangkat dungga pengumuman je tak pegawainya. Adanya. Yang bagi kita rakyat biasa. Bagi untuk kota tu hana hadir majlis di kai masjid tapi ini tu ingat yang lain lah. Bagi kita yang yang berat untuk tak hadiri majlis ilmu adanya berhati-hati. Nyo Rasulullah sampaikan serba pertutur yang kau ikut supaya kau selamat. Baik tinggal majlis ilmu. Dimanapun ada harus tersisihkan wadai 24 jam wadai yang kebila Allah ya. Hanya lagi makanan pokok di kedai. Menyabu siroti malam lega tak pajo. Sebenarnya harus hadir dalam majlis ilmu dalam siroti malam lega. Mamnya tithun tiga hadir kira-kira yang ke lagi orang nak pajo bu tithun. Yang kedua anak-anak dia menanti. Jadi beta rusakkan anak-anak dia orang. Beta hancurkan kehidupan anak dia. Jadi nyo berhati-hati. Jadi sesulit apapun, sesusah apapun, ino ke pengorbanan dia. Ino ke pengorbanan untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Yang terakhir, yang ke para ulama. Jadi para ulamanya mana selamat sih. Kalau pura-pura gagal lagi doa para ulama. Ya, coba berkat para ulama. Ya belajar ilmu para ulama. Ikoyan hana menyabak jamaahnya hana bagi goyan. Awai terus goyan, awai goyan pedemi, goyan lam dong iku. Hana susah bagi goyan untuk melakukan ibadat. Pakat baca surah Yasin Fadilah macam-macam yang ibadat hana bagi goyan. Gajarkan ilmu ro malam tu sampai
Asai tabut ke sumber tapi asai tatem dengar pelajaran sampai sampaikan pelajaran. Hana terbebani bagi korang persoalannya. Seandainya korang mesti persoalan lain nanti nak penggok yan. Hana ro kecok, hana beban bagi korang. Jika biasa kehidupan mereka ni daya kehidupan yang rendah. Watai udai daya biasa yan. Hana harta saja ke. Maka hana beban bagi korang untuk ketinggalkan harta-harta yang haramnya. Tapi yang paling berat bagi ulamanya yang kebagetun roh daripada hasud dan dengki. Kedengkiannya mudah dipaju, yaitu dalam hati para ulama-ulama. Yang kedua, ini perjuangan para ulama. Yang lain hanya terbebani baginya, yang hak dan hasud dengki. Biasaan orang lain lebih daripada katanya merasa berat hati, hai terima di hati katanya. Merasa guhan dalam hati katanya. Ada orang lain lebih muncul daripada katanya merasa berat dalam jiwa katanya. Yang gara-garanya ke hasudnya ke yang bisa merusakkan yaitu para ulama-ulama. Yang kenambah macamnya ke yang begat hati jaga ke katanya. Silakan berprofesi masing-masing jaga kero. Para umara jaga sampai roh mencok dago tidak berbuat adil. Para tokoh-tokoh tanya yang kagak dihormati uronyo kan gara-gara hebat tanya. Yang biau ucap nyaman mentang hana sehormat le. Lidah mentang yang je kebisu. Siga setrok tu yang lidah itu biau luarnya makanan hai tamang le. Hana le sapumlia tanya ada dengar hebat tu. Ada rumah mewah tak jeut, motor le tak jeut. Putman lidah katanya hana le tu. Belaan urang lain kadang-kadang nah keluarga tu sendiri hana hitung le katanya. Keluarga sendiri kadang-kadang urang yang tabi ibu berakan, urang yang tabi makanan, urang yang barumah katanya, urang yang cok harta katanya. Sedikit hanya sesaat mantang ya Allah kecabut habis katanya mandu. Maka berhati-hatilah katanya, jangan merasa sombong dan takabur. Hanya sedikit pun putrakan kemampuan katanya sehingga katanya tak memiliki katanya mandu. Wa ahlur rasatik bil jahli yang katanya urang-urang rakyat biasa jaga beje kurang jahil. Para pedagang-pedagang berkorban untuk bejet ke urung-urung yang berkhianat. Yang terakhir ulama. Kira-kiranya nagai pengajian tanya untuk malamnya. Jadi masing-masing berhati-hatilah jaga nyo ke hino penyebab lebih-lebih di akhir zaman urung-urung yang jet ke sesat, binasa, durhaka dan goyan menjadi manusia yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Malam ni itu harus berkejadian hari kita semayang dong nak kau ikut nak terima Tuhan. Halo, Assalamualaikum Abia. Jadi nyo segolong tamang dalam sesi bertanya kan supaya lebih tertib. 3 sabung jadwal pertanyaan hero Abia. Cuman untuk kesempatan hidro. Ya, berarti hero sabung pertanyaan. Silakan. Silakan dipandu je. Ya, Abia. Di hari kita semayang dong nak kau ikut nak terima Tuhan. Kan pegah hele. Apa? Payah nak pegah hele gimana semayang? Mereka nak semayang dong kau ikut nak terima Tuhan. Ya. Tidak. Okay, Min. Mono dia. Ya. Nanti pada kita nak melanyo semayang dong nak kau ikut nak terima Tuhan. Abia perintah. Yang perayaan yang paling berat dan perbuatan yang paling berat. Ini cerita lagi bana semayang tu abia perintah. Kau semayang kau lantai itu semayang kau ikut nak terima Tuhan. Di hari kita ada. Abia perintah. InsyaAllah Andrew. Tem rumpun Andrew diceritakan abia perintah. Jeut. Itu banyak-banyak merumpang abia berarti. Merumpang abia menjelaskan gimana semayang. Ka abia doa baru abia pegah nyo terima nyo hana gederi terima. Ni lagi nyo hana abia doa jauh ke hana abia kalian gimana semayang.
masalahnya memberikan. Ha? Ya insya-Allah biar berikan. Banyak ada waktu tak dia? Ini amat Allah yang cukup raya, dia yang mulia, yang tua, yang mulia, itu. Ya. Nikmat Allah yang paling raya yang lebih kepada berani Islam. Ya. Yang lupa. Yang ke Islam ni pun kamu kun. Islam yang kamu kun nyan pun ania Rahman peragun anian Ini ada lebih mulia. Dan lebih mulia raya, lebih dua, lebih mulia. yang lebih satu. Nyan lebih lain lebih sah. Banyak pada. Kan yang depun yang boleh ni, kan yang depun boleh tak. Kan yang depun yang boleh ni, yang depun boleh tak, yang depun. Yang lebih sah Rahman. Jadi dengan mulia yang berdua yang mulia. Ya. Dengan yang mulia raya, langkah yang berdua, langkah yang mulia langkah. Ya. Dia bang tapak ni nanti diganti jauh. Oh jin. Jin. Tiga dah jauh terus. Berinya nak kan? InsyaAllah, insyaAllah. Yang bisa berdua boleh. Berinya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kadang-kadang jalan itu ada ujian itu nak saya pernah beli. Dalam masalah ibadat sembahyang, boleh ada berarti gedimam ataupun ham. Data dia ada kadang ukur dari perbuatan hari-hari kitanya, imam fitnah, imam turut pada agau. Sedangkan sembahyang memang dari untuk kan dari tempat mantu balik. Jadi orang Jepun ni antara atur kejahatannya dengan sembahyang. Nak dekat-deki di jamuan buka-buka leurung ina. Mi ada begah yang rayanya iman dan Islam. Mi hana lahir Nabi Muhammad sama iman dan Islam. Jadi mengkaji ada orang jawab. Yang pertama ialah lahir Nabi Muhammad. Yang kedua ialah beriman. Yang ketiga Islam. Yang kata jauh mah. Nah, kaptu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua, nah orang yang sembahyang sempurna tak bagi sembahyang. Nah, cukup kan? Cukup gak kusyuk bagi sembahyang. Bagi kegopi kusyuk tak tin. Yang giban nak terima sembahyang yang pohana. Jadi yang dasar ji apabila sembahyang karena hasib syarat-syarat dan rukun maka sembahyang kasah ile. Mana sah kasah kagugur nyo daripada kewajiban. Monya untuk mendapatkan pahala nyo harus kalau yang lain. Jadi miang orang yang diupat-upat manusia, kun manusia. Nyan bagi orang nyan kepegah ide lagi orang tembak ane panah. Ubena kebaikan-kebaikan kedanyo yang kedupnan habis lagi orang yang tembak ane panah. Dupna le kebaikan tembak timur, tembak barat. Nya apabila tak dua tamupat ke orang lain yang kedupnan tabah ibadat kedanyo. Jadi akhirnya ibadat yang dia lakukan hana hati, hana mendapatkan pahala. Kira-kira lagi. Pertanyaan yang kedua tentang masalah alat musik. Tentang masalah alat musik. Jadi sebenarnya alat-alat musiknya yang dasari semuanya diharamkan dalam agama. Karena yang memainkan alat-alat musik adalah orang-orang yang fasik. Para orang-orang yang kan ahli ibadat. Kecuali yang dibolehkan agamanya hanya ketuk abesi. Dia refreshing tin. Dia legatnya untuk mendengarkan suara-suara yang indah aja tin. Maka alat musik yang dibolehkan
yang ke dufuf li Rasulullah. Iaitu dufufnya rebana istilahnya. Jadi alat musiknya yang bolehkan. Adapun alat musik yang pakai tali merangapunan ijenan. Baik gitar ataupun biola ataupun dalam bagaimana bentuk apapun yang namanya alat musiknya. Alat musik yang pegat alat musik, yang mainkan alat musik, maka hukumnya haram. Kecuali dufuf. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis, ij'alu nikaha fil masajid. Yang kata dan laksanakan akad pernikahan, laksanakanlah dalam masjid, sunat dalam masjid. Yang kedua, wadbahu syatan. Pada kali terjadi pernikahan, pegat pesta perkawinan. Sia kameng-kameng banding kurang, yang kaya si lumo. Undang orang-orang lain sebagai tanda syukur bagi dayang. Anahari mukau di pesta. Kemudian yang kelima, wadribu dufuf. Peh rapai, peh rebana, belain bacut dengan yaitu acara-acara yang lain, dengan khanduri-khanduri yang lain. Maka wadribu dufuf. Maka dibolehkan di dalam agama untuk peh rebana. Yang ke dalam bentuk rebananya nak guys. Sehingga na rapainya yang na krak-kriknya ke jalajil nya na khilaf ulama. Karena yang krak-kriknya nya na khilaf ulama, na sebagai ulama apakah haram, na sebagai ulama membolehkan. Tetapi yang namanya alat musik yang lain nyan hukumnya haram. Nyo bicara alat musik. Adapun mendengarkan musik. Mendengarkan musiknya bedanya yang memainkan yang haram. Kalau lagu ji mendengarkan alat musik, mendengarkan lagu-lagunya yang haram dalam hukum. Jadi yang haram pegat musik, kemudian pegat alat-alat musik nyan adalah sesuatu yang diharamkan. Tadi ngah nam salah lagi tengok dengar cicim yang laga-laga asu, maka boleh dalam agama. Nak cicim laga tak suwi. Imu suhu sambut. Tak boleh Allah menghai-menghai di cicimnya. Ada masalah. Cuman yang lebih good tanya, bek lebih watain. Bek sampai kalah nasi sebab lagi apa dah pegang menau. Pendengaran tanyanya yang kita meng suara-suara dalam pendengaran kita nyo hana mandum-mandum jut ke makanan tu. Kadang-kadang yang jut keracun bagi kedanya. Nyo ke yang harus berhati-hati. Jadi walaupun kita kai baca selawat ino, kau gitar baca selawat. Yang kamu jampu-jampu ya. Selawat sunah. Peh gitar haram. Jadi yang kamu jampu-jampu antara sunah dengan yang haram matanya. Hana arti ya tanya. Hana arti tiang selawat dengan tapeh gitar. Mam yang kahawa buna selawatnya alat musik peh larapais. Silakan. Kiman jera selawat kamu yo buna musik baju nang ke peh rapai. Tapi yang kakak rapai kangen gitar, kangen biola yo anali pahala. Bahkan ka jet ke hukumnya haram. Kira-kira lagi. Oh je. Yang menurut dong. Ya. Ini amat Allah yang paling raya di dalam surga dan bukan ini wajah Allah dan ada surga apa? Ya. Orangnya nikmat yang kedua. Olehnya sembahyang dulu kenangan kita itu doa mano, mandir itu doa mano. Ya. Berarti sembahyang naga, itu boleh anak naga sembahyang naga dulu dia. Ya. Yang punya tak perintah naik tiba. Yang kaya yang perisa baru nendru. Karena apa sali ya biar kapah na biar deli. Yang kena jawab. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila bayu di parah sembahyang itu dibolehkan. Masalah kafarah sembahyang. Lat lampang bro. Jadi dari pendapat ulama yang kuat hana kafarah sembahyang. Dari pendapat ulama yang kuat. Jadi cuma dasar hukum daripada puasa. Jadi
walladzina yatiquna di dalam ayat Al-Quran, apabila orang yang katuha yang hanae lege berpuasa, maka begigonyan tiap-tiap hari. Betul yatiquna, tapi yang la yatiquna dalam tafsir. Dalam tafsir Al-Quran. Yang jadi hati-hati sih tanya tak belajar langsung Al-Quran. Ini beliau walladzi yatiquna, artinya walladzi la yatiquna. Orang-orang yang tidak mampu dalam berpuasa, maka begigonyan satu hari giup debiat, yaitu kafarah. Orang-orang yang hendak sanggup boleh berpuasa. Maka para ulama gepahami daripada Quran tersebut, gepahami daripada ayat Quran tersebut, sehingga bahwa apabila orang yang haid puasa legonyan, maka sebagai tebusan puasa yang ditinggalkannya geyu bayih kafarah. Maka watai meninggal punya nya mentau de mentang gaji. Maka watai meninggal kadang-kadang na puasa yang tertinggal, maka boleh le urangnya untuk ge bayih kafarah sebagai tebusan pu yang ditinggalkan. Hadisna wa'at bi'il sayyatal hasanah tamhuha, nabi Rasulullah. Apabila kamu melakukan kesalahan, maka tak iringi dengan kebaikan. Menyagutanya nada bubuh kesalahan, tak pula kebaikan wadalnya. Kemudian tamhuha, kebaikannya bisa menghapus, yaitu kesalahan adanya. Nyan daripada ayat mono daripada pendapat ulama. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talimin ada ulama yang berpendapat bahwa menyebab puasa jid lagian, maka sembahyang pun bisa. Tinggal sabah sembahyang, maka getanya tak perlu biar kafarah. Menyalam yanah nebegah le subki bahwa gekata kero ge sembahyang keluarga lagian. Gekata kero ge sembahyang keluarga adanya. Maka sebagai ulama kias bab puasa. Yang ini ke pemahaman para ulama. Jadi kekias bab puasa. Tapi baik nak rencana hana sembahyang kubah berih bela ya hasih. Nyo beda sembahyang tak kubah haju berih handra mula sehingga itulah le wayang ke nah. Dari Imam Mazhab yang berpendapat lagi kan. Hana. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat tidak boleh mendapat kuat. Tapi ada sebahagian ulama yang berpendapat yang tujuannya adalah sebagai untuk menolong. Karena bahkan nasiraurina ya mengadu ba Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat, maklun ka meninggal ya Rasulullah. Putra lun yang jelun buat ke maklun. Yang jid ke lon bantu maklun yang ka meninggal putra, maka kun Nabi iskinil ma tapi ia kurang. Jadi dari hadisnya nampak jo ia kurang madang je ke bermanfaat kepada orang yang ka meninggal. Kemudian nalam ya ada yang haji hana jid lon jawaji ya Rasulullah. Beka lon tayang meyagata na utang urunsi, kemudian tabayi hutangnya legata glah puhana glah ikut menyanyan glah haji urunsi kata api glah si nyan dua buah hadis. Maka dari dua buah hadisnya dikiaslah oleh para ulama, maka ibadat-ibadat yang lain pun lagi nyanti. Lagi nyanti. Jadi tanya tulak kafarah ke keluarganya adalah dengan tujuan untuk membantu. Maka jika telah karena yang kakubah beri haju mempadum bompang hana payah sembahyang sembah nyo hanjut. Cuma na orang yang hana senang, putra orang yang hana senang, na orang yang ganggap kafarahnya bisnis nunggu bisnis para orang-orang yo kan bisnisnya. Bapane bisnis lah siton tiga lah kafarah. Tapi wabru bisa bompang pada bisnis nah. Gaji lontuan nanti mandam lontun lah kafarah. Karena baik kira bisnis tu. Kebuke na motor pi yang nyan motor kafarah itu.
Kaya hana je deh. Nya urang yang pekat la kafarah lu tua la ke maah ju. Jadi pekat salah dengan apa mereka kan bisnis jet bisnis ada keun-keun pi mangat siga ge tatula sabah motor tapu nyan bisnis je hana masalah ada keun-keun pi mangat si. Nyu hana ketula le tunggu ro malam itu biar roh lam giti ile gede lampa ke mutemeng tua ber sabah umpang tapi le urang yang bengi bisnis ke keunnya ka sanda ke nyan kan bengi ke kafarah ya bengi ke tunggu ka kalau belum sampaikan jadi kan nak duduk dengan yang kadang-kadang dari muda tu banyak ada bayi yang lu lebih lupa nak sampaikan apa le jadi putra nak nyan yang getula yang nyan kan bisnis tunggu le kan bisnis para tunggu adanya jadi nauru yang ganggan yang bisnis yang kamu hanam bisnis nah cuman le para ulama tanya kena yang gelak-gelak yang terbompang tu 60 tahun kenyanya maksud yang gelak-gelak terbompang tu 60 tahun adanya jadi dalam kitab nah getule menyuruh orang kaya-kaya lele lah berkah kaya je gecok umpang lele kaya yang kaya-kaya mau orang kasihnya gimana cara hana harta 15 umpang kai kiban cara yang kepegat lah le para ulama kepegat le para ulama gemu sedekah le orang yang tajuknya le tajuk katanya nyempat kafarah urang cilong keron tunggu sabompang iaitu 5 orang sembahyang ka terima nyolong sedekah lom keron ana kana lom jadi kepegat le goyan untuk bantu katanya mangat le dalam bersedekah jadinya hana larangan katanya. Jadi kesimpulan singkaji bahwa nyan yang kepegat-pegatnya li sebahagian ulama katanya untuk saling membantu. Saling membantu kan bisnis ya. Ya, mia bisnis hana mungkin dak bisnis dia. 15 jam tatla tapua sabah umpang tu. Jadi enan jelas kan? Bele kalau lebih lampu jelas le. Kagak jelas ya? Kiban? Kagak jelas. Jadi kesimpulannya bahwa le para ulama. Tayo hana tatla hana puwa. Lagi lun hana lun tem pula hana puwa. Cuma le urang yang pegat. Ge pegatnya kan bisnis. Nya me urang tu kenan bisnis, nyan kan bisnis kan bengeh kafarah, bengeh ke tungku. Bengeh ke tungku kan bisnis. Sebab hana mungkin dia bisnis bak sabah umpang tula siuro si malam adanya. Me ta jauh bilang kali ta cemacah si puragan sinale jadi. Kali ta cemacah dua nale jadi. Dia yang jadi kesimpulannya menyatakan pendapat ulama hana pendapat yang kuat yang menjelaskan tentang jid kafarah. Tapi ada sebahagian ulama ladem urang berpegang ba ulamanya. Mia hana kagak hana upusi. Mena urang yang pegang dengan be datla kafarah hana lam hukum hana masalah. Hana masalah. Memangnya pendapat yang kuat daripada ulama. Cuman mana urang yang pegang hanam sirap ulama yang pegang ya yang payah tak minta dalil. Jadi kesimpulannya lagi pendapat yang kuat tidak ada kafarah sembahyang, yang ada kafarah puasa. Nya hadis. Yang ada kafarah puasa. Nya sembahyangnya nana kafarah. Tetapi sebahagian ulama yang mengkiaskan sembahyang kepada puasa. Dasar dalil menau wa adbiil sayiatal hasanah tamhuha. Menyagata kata tinggal sembahyang yang je kedosa tanyan tapi iring dengan kebaikan. Man putra kebaikan urang ka meninggal hana ada pujuk le tayang urina muno tayang bi ia mendau. Inoi kata keluarga yang sedekah ber mendau. Ya pegat khanduri mendau. Jadi man tungku sayang tayang be siga tulak dithat gelah kafarah maka gum sedekah lah katanya ka gum tulak enan siuro si malam kira-kira lagi ya merumpum tuan tapi anak upu
Nyo masalahnya je beda pendapat. Memang karena ulama pun berbeda pendapat. Nah mesti lagi lu tuan sampaikan. Habis. Waalaikumsalam. Ya. 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 Idza mata ibnu Adam ingkada'a amaluhu. Apabila meninggallah anak Adam, maka ubena amalan nandung putuh. Pumana putuh amalan artiji gonyan hanjing bubuk gerole. Pumana putuh amalan gonyan hanjing bubuk gerole. Me bubuk igop gegoyan hana buga. Yang kedua yang salah di dalam memahami hak ulang tiga terjadi apabila mati anak Adam putuh amalan. Kumana putuh amalan? Igoyan hanjit gebubuk gerogele kan hanji hijau leur lain. Miata pegang hana hijau leur lain. Kalian hadis yang lain. Biasa apa hadis kalian? Innal maita la yu'azzabu bi bukai ahli. Mayatnya gesiksa dengan gara-gara diklik mayat, diklik oleh keluarga. Mayat keluarga mayatnya diklik di merata-rata di mau bao di garu-garu roy, nyen kan urang klik nyen tau gesiksa. Mayat gesiksa. Nya hadis. Berbayangkan ini. Menyai pubuat bro oleh keluarga gesiksa mayat. Menyai pubuat gat cibalik. Hana sapuna mayat gesiksa alam. Ibu buat bro gesiksa mayat, ibu buat gua gesiksa alam dah kun. Betul ya. Menya dipu buat bro gesiksa mayat kentem ya dipu buat gat. Si balik. Tente gebigat ke mayat. Nyai no ke hana balik. Nya mi hana balik ango. Mi hana balik ya. Ango. Jadi menyai pubuat bro le mayat gesiksa orang yang mayat menyai pubuat gat artinya gebi kebaikan ke mayatnya ke yang tak kombinasi dengan hadis menau. Jadi makna puntung amalan mayatnya hanya le yang sedekah, mayatnya hanya le yang pubuat kebaikan, mayatnya hana ya pubuat maksiat pi hana gesiksa le ji hana je le pubuat maksiat, maka iji sangat tergantung kepada ahli waris. Maka putra nak dalam hadis yang lain. Baca apa hadis tu? Mal mayitu fil qabri illa kal ghariq. Hana mayat yang kepasau dalam kubur kecuali tinggal karam. Maka orang yang karam putra yang dari keluarganya yang kuhnya nak kirim. Na bak pisang kirim bak pisang. Pi be pasau bak pisang dalam kubur. Na kapai kirim kapai. Mangat be le ka karam. Jadi kesimpulannya jadi dalam satu hadisnya harus takombinasi, harus tabalik-balik bejet ke penyebab angeh adanya di dalam memahami. Jadi arti putuh amalan kan berarti legdanya hanja dalam sedekah. Hadis mana? Innal ummi matat ya Rasulullah. Maklun mati. Atasaddaku jet dalam sedekah ya Rasulullah. Jet Menya sanda ji na utang no je lom peglah, menya na utang je ta peglah pu pasai hanjet tam sedekah. Menya na utang je kata peglah pu pasai na keburukan goyan hanjet adalah ke ampun. Pada dia sembahyang jenazah apa dah kun? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu. Terus hadayan pampun dosa. Ni hana pampung pudah baca hari hai teman-teman. Manda pega igoyan kaputuh meno hana tapuna le. Mia kaputuh kupusi gi baca doa bate sembahyang jenazah. Makanya kan lagian pemahaman menurut loduan pian, menurut lain tu nak lain dalam jarah. Tapi jom ka si tengah si kurang untuk malamnya ya, memang payah-payah ada berdaan. Urung mati lah urung.
kami nak boleh tengok muka tengok muna Ya. muna ni bitin la tengok Yang kan dengar-dengar kiban, di dulu duk bitin lah yang dengar-dengar. nak tengok muka apa Ya. Nyo kaji le yo. penting kan anda Oh penting dah. Tabor tu. Tabor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi lu bertanya kan di putra arti pucuknya kita sembahyang. Arti pucuk dalam tak sembahyang. Ya. Pu memandang ingat Allah mata dan apabila ketika ada sembahyang dan pikiran kita merawat lain. Alinya ingat dulu punya nadi dimaafkan atau gimana? Ya. Dalam ayat jelas qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'in. Jadi sungguh berkemenanganlah orang-orang yang melakukan sembahyang, orang-orang mukmin. Dah orang mukmin yang mendapat kemenangan adalah orang-orang yang di dalam sembahyang dia khusyuk. Jadi buat untuk mendapat kemenangan akhirnya hana mudah. Hana mudah. Jadi khusyuk, arti khusyuk artinya tanya dalam lakukan ibadahnya hadir hati kita kepada Allah. Jadi selalu mengingat Allah atau dengan lewat ingat bacaan-bacaan. Sandai je ino. Hati kita tiga kai pelung orang lain. Nyo kenyo yang dijaga di Nabi. Kata bergata terjaga daripada mukhtalis, daripada perampok dalam sembahyang. Tak perampok dalam sembahyang yang ke iblis. Jadi di saat yang sembahyang tapi diarahkan dengan orang lain. Gimana cara dia baik khusyuk? Khusyuknya merupakan perbuatan yang tapi ada pi tetap dia kitanya harus berusaha. Jadi mana khusyuknya hati. Hati ingat selalu kepada Allah, ingat kepada Allahnya, tak ingat telefon lewat pu yang kitanya baca, hana merawi orang lain. Sebab nauri yang sembahyang takbir kai tinggal tu. Nah yang salim dua tu. Kerja Honda pun nak long salim pun hana. Jadinya hati khusyuk hadir hati kitanya ingat selalu kepada Allah dalam kitanya melaksanakan sembahyang. Memangnya kan mudah. Zaman sejarah tak pegah dibaca kadang-kadang. Sayyidina Ali Rasulullah pernah tawarkan so di antara kata yang sembahyang khusyuk lon bi hadiah handre baje bikinan Yaman. Tunjuk Sayyidina Ali sebab yang paling khusyuk sembahyang yang sebenarnya Sayyidina Ali. Dukna khusyuk gonyan kenang panah menye itare ilwa sembahyang sakit hat ai thun. Tapi itare dalam sembahyang. Itare dalam sembahyang kena utai. Yang kedua gonyan ingat kepada Allah. Paling khusyuk Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali sembahyanglah 2 rakaat. Kejaga yang daripada syaitan meno kejaga sampai akhir sembahyang. Tapi bak kena salim tau. Tinggal kata omahnya kau rupa baje lono. Kena salim tau. Kena salim terus meno ka kejaga nyo kau rupa baje. Cuma baje pu janji dengan Nabi meno hana merek pu. Merek no papo pu merek pu lain. Jadi duduk dia Rasulullah kiban Zainal Ali. Datang Rasulullah meno mandum kapal pi ba ujung meno na bacun. Yang tu. Jadi artinya khusyuknya memang sulit, khusyuknya memang payah dia kedanya untuk lakukan, tapi harus terus menerus berusaha kedanya untuk melaksanakan khusyuk. Baik sampai lagi apa menau yang tinggal tetepi terubah salim kedanya hana ingat. tapi kan pernah tak mengkante perasaan dulu nak mati dahulu lagi kipa Habis hana biar doa. Sebab orang mati hana kisah-kisah salim dia tidak ada yang. Tapi gepegah apa? Mantu dalam pegah kadang hana betul long. Tapi nak gepegah. Tapi itu jauh orang tiga terus kayak menolong. Pi gepegah. Wate kena mati dia lagi orang lumpau. Yang pegah-pegah kan. Tapi je betul je hana. Sebab hana dalam yang kisah siro. Orang yang kan
meninggal. Ada kisah tapi hendak ceritakannya. Tibanya kana cing baju. Di Nabi anak nikah bonyan kalahi. Orang ku kana tibana. Minyak tanyo atang anak nikah kita macam. Nabi hana go. Bonyan kalahi anak nikah tiban. Ya. Yang katanya ke macam-macam. Lagi Nabi Isa anu Maryam tak nikah Maryam belum nikah. Ya. Yang kehantapan yang Nabi Meta. Nabi Isa. Nabi Isa. Yang kehantapan yang Nabi maka jadi dia macam-macam. Yang katanya opihana macam-macam. Nanti yang katanya hana karu tabang Nabi. Sedangkan dia hanya tabang Nabi, maka Nabi hana payah macam-macam, katanya benar macam-macam. Ya, insyaAllah. Yang hana payah dua lagi mah. Yang hana payah jawaban. Yang hana payah jawaban dua lagi mah. Ya, insyaAllah. Yang kata padai le. Dan antara yang beda-beda dalam pemahaman silahkan. Tanya matana gure-gure yang ada dalam silakan murajaah kembali ya. Tayang-tayang kembali dalam ana masalah. Adapun tu je diskusi kembali dalam wate ya. Diskusi ta pro-pro hai lah kembali. Jadi enok mentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bodoh lah ke dia? Apa bodoh ke dia? Tu memang dia.